Hukum, ini tuntutannya setebal itu, jadi dakwaan tidak perlu dibacakan lagi, keterangan saksi-saksi tidak perlu dibacakan lagi, langsung unsur. Apakah saudara keberatan? Setuju yang mulia, tidak keberatan yang mulia. Ya, jadi saudara jaksa penuntut umum, dakwaan hanya dibacakan pasalnya saja, dan saksi-saksi hanya dibacakan nama-nama saksinya, langsung ke unsur. Begitu ya, saudara jaksa penuntut umum? Izin majelis, langsung ke analisa fakta. Oh ya, silahkan. Tetapi itu aja yang dibacakan ya. Baik, Siap. silahkan. Bismillah. Terima kasih majelis. Kami akan membacakan surat tuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf, nomor register perkara, nomor PDM, garis datar 244, garing JKT-SL, garing 10, garing 2022. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik, hidayah, dan ridhonya lah, kita telah dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar, dan aman, sampai pada tahap pembacaan surat tuntutan pidana atau register oleh jaksa penuntut umum. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan pada kami, selaku tim jaksa penuntut umum, untuk mengajukan surat tuntutan pidana dalam perkara pidana ini. Rasa hormat dan penghargaan kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah dengan tekun, cermat, sabar, serta arif memimpin jalannya persidangan perkara ini sejak digelarnya persidangan hingga saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ungkapan yang sama kami sampaikan pada tim penasihat hukum yang telah menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dengan penuh semangat dan kesungguhan dalam mendampingi kliennya yang tetap dilakukan dalam kerangka hukum pidana formil sesuai dengan kebatasan-batasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya, keberadaan tim penasihat hukum menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari terselenggaranya persidangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf. Dengan memperhatikan hasil-hasil perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Selanjutnya kami bacakan dakwaan primer melanggar (340) KUHP, judul 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya untuk keterangan saksi dalam berkas kami tidak perlu bacakan, namun langsung ke analisa fakta. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum yang kami hormati, yang dimaksud dengan analisis fakta adalah batasan, bahasan, atau kajian atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sehingga fakta tersebut akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan. Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada terdakwa sebagai berikut. Alat bukti keterangan saksi yang telah: 1. Yaitu Maharesa, 2. Vera Marita Simanjuntak, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Devianita Huta Barat, Roslin Emika Simanjuntak, 7. Sangga Parulian Sianturi, Rohani Simanjuntak, Juni Artika Huta Barat, Novita Sari Nadiek, Indrawanto Pasaribu, Susi Daden Witaful Haq, Prayugi Itara Wikaton, Farhan Sabilah, Marjuki, Damianus Loba Koban,
Diryanto alias Kodir, Abdul Somad, Alfonsius II Roreng, Azan Romer, Nevi Afrilia Isbah, Isbah Aska Tilawah, Ahmad Sarul Ramadan, Victor Kamang, Bimantara Jaya Diputro, Anita Amelia, Dwi Agustin, Raditya Adiasa, Ridwan R. Soplanit, Sartini, 30 Martin Gabi Sahata, 31 Rifausal Samuel, Reinhard Regens, Arsad Daifa Gunawan, Danu Fajar Subekti, Teddy Rohendi, Sulat Abo, Endra Budi Argana, Susanto Haris, Linggom Siahan, Agus Nur Patria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Beihuni, Audi Pratowo, Sopan Utomo, Panji Zulfikar, Rikat Elisir Budiang Lumiu, Riki Rizal Wibowo, Beni Ali, Versi Sambo, Putri Chandrawati, Sirajul Umam, Irwan Robit, Sugeng Putut Wicaksono, Novianto Rifai, Rojiah alias Jia. Bahwa saksi nomor 1 hingga nomor 53 tersebut telah bersumpah untuk memberikan keterangan di sidang secara bebas, tanpa paksaan ataupun menjerat, dan merupakan keterangan yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri. Kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya. Dan saling melengkapi sedemikian rupa yang membenarkan adanya suatu peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama oleh terdakwa Kuat Ma'ruf dan terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah atas nama saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu. Sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat 2 huruf B, pasal 160 ayat 2 dan 3, pasal 164 ayat 1, pasal 166 dan pasal 185 ayat 1, 4 dan 6 KUHP. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP. Bahwa seluruh saksi dalam perkara tindak pidana ini, kecuali mereka yang merupakan saksi sekaligus menjadi terdakwa dalam yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, yakni saksi Verdi Sambo, saksi Richard Elisir Budiang Lumiu, maupun saksi Riki Rizal Wibowo adalah saksi yang tidak mendengar sendiri, melihat sendiri, maupun mengalami sendiri mengenai suatu tindak pidana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan rencana terlebih dahulu, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garing PUU Romawi 8 garing 2010 tanggal 08 Februari 2011 telah menjadi perluasan makna saksi yang termasuk alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP huruf A KUHP, yakni pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian, arti penting dari saksi bukanlah terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksian itu relevan ataukah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Bahwa saksi dalam persidangan ini, sebagaimana saksi nomor 29 hingga 43, mulanya hanya mengetahui adanya tindak pidana yang mengakibatkan terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi Verdi Sambo bahwa telah terjadi tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Richard Elisir Budiang Lumiu yang terungkap pada kemudian merupakan skenario yang disusun oleh saksi Verdi Sambo. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Susanto Haris, saksi Sulap Abo, saksi Beni Ali, dan saksi Rifausal Samuel menunjukkan adanya suatu skenario yang disusun sebelumnya mengenai posisi terdakwa Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Elisir Budiang Lumiu, maupun keterangan saksi Vera Simanjuntak yang menunjukkan adanya permasalahan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan para ajudan maupun ART
dapat dikategorikan mempunyai keterangan yang bernilai sebagai saksi, dikarenakan terdapat relevansi yang sangat erat dengan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa saksi nomor 54 hingga nomor 57 telah memberikan keterangannya dalam penyidikan, namun tidak dapat hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut. Pasal 185 ayat 1 KUHP mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Namun ketentuan ini tidak boleh dimaknai secara mutlak, melainkan harus memandang aturan tersebut dengan menggunakan penafsiran sistematis, yakni dalam hal ini menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pasal 162 KUHP mengatur mengenai saksi yang sudah pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan namun tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan. Pasal 162 ayat 1 KUHP mengatur bahwa jika saksi sesudah memberikan keterangannya dalam tingkat penyidikan, kemudian berhalangan hadir karena alasan meninggal dunia, tempat kediaman yang jauh, ataupun berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikan dianggap telah dibacakan. Kemudian dalam ayat 2 diatur bahwa jika keterangan tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dinyatakan di dalam persidangan. Keterangan saksi nomor 54 hingga nomor 57 telah memberikan keterangannya pada tingkat penyidikan di bawah sumpah, yang juga telah dibacakan tanggal pengambilan sumpahnya beserta poin penting dalam berita acara pemeriksaan di persidangan, sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP. Untuk selanjutnya dilanjutkan. Yang mulia, melanjutkan. Perihal keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai pelaku turut serta dalam berkas perkara terpisah, kami akan membahas mengenai peran dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas dan perintah jabatan, alangkah lebih baiknya lebih dahulu dimulai dengan pembahasan terkait pembagian alasan penghapus pidana agar pembahasan tidak melebar dan lebih mengerucut sehingga mendapatkan analisis yang mendalam terkait potensi penggunaan alasan penghapus pidana yang dapat dipergunakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. KUHP sendiri memang tidak membedakan dengan jelas tentang pembagian alasan penghapus pidana. Pembagian alasan penghapus pidana ini terdapat dalam doktrin yang berkembang dalam hukum pidana. Dari sudut pandang doktrin, alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pelaku. Sedangkan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum, perbuatan. Oleh karena alasan pembenar menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perbedaan ini sebenarnya sangat bermanfaat dan diperlukan atau penting dalam hal terjadinya penyertaan dan keikutsertaan dalam suatu tindak pidana. Dalam hal suatu perbuatan dihalalkan, maka perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Mereka yang dengan salah satu cara ikut serta melakukan perbuatan itu, apapun bentuk pernyataannya, dengan beberapa kekecualian juga dihalalkan atau tidak dipidana. Apabila bagi pelaku hanya terdapat alasan pemaaf, maka masih ada kemungkinan bahwa orang yang membujuk, ikut serta melakukan, atau menyuruh melakukan, atau membantu melakukan dapat dipidana. Sedangkan pelaku utamanya tidak dipidana berdasarkan alasan pemaaf. Apabila dikaitkan dengan pembahasan di atas, maka alasan penghapus pidana yang berpotensi digunakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu hanyalah alasan pemaaf. Karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, hanya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu lah yang nampak seolah-olah memiliki keadaan khusus mengenai dirinya yang dapat dipandang sebagai alasan yang cukup agar terlepas dari delik yang disangkakan kepadanya. Sehingga tidaklah tepat jika menggunakan alasan pembenar kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai alasan penghapus pidananya. Yang mana apabila dikaitkan dengan pembahasan di atas, konsekuensi yang dari alasan pembenar adalah semua orang, yaitu saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang ikut dalam perbuatan tersebut, apapun bentuk penyertaannya, tidak dapat dipidana oleh karena alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam alasan pemaaf yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut. Pasal 44 KUHP, perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Perbuatan dilakukan karena terdapat daya paksa, pasal 48 KUHP. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Penuntut umum akan membahas perihal keadaan tersebut satu persatu. Pertama, daya paksa, pasal 48 KUHP. Menurut Simons, overmah itu
dapat berupa keadaan terpaksa secara fisik dan keadaan terpaksa secara psikis. Secara fisik itu dapat terjadi karena paksaan yang dilakukan oleh orang ketiga, misalkan dengan memegang tangan orang yang dipaksa untuk menandatangani sepucuk surat di dalam kejahatan pemalsuan surat. Selanjutnya misalkan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang yang dipanggil sebagai saksi, termasuk pula ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan karena terpaksa disebabkan bekerjanya kekuatan alam. Kemudian menurut Jonathan Hiring dianggap dibacakan, menurut R. Susilo dianggap dibacakan. Kemudian bahwa perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa ini dapat digolongkan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Apabila paksaan tersebut merupakan paksaan yang absolut yang datangnya dari luar, bukan dari diri pribadi pelaku sendiri, maka perbuatan tersebut termasuk dalam alasan pembenar. Akan tetapi, apabila paksaan tersebut merupakan paksaan yang relatif yang datangnya dari dalam diri pelaku itu sendiri, maka perbuatan tersebut termasuk dalam alasan pemaaf. Oleh karena itu, pada pembahasan daya paksa ini akan difokuskan pada daya paksa relatif dikarenakan berdasarkan pembahasan sebelumnya, alasan penghapus pidana yang tepat digunakan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah alasan pemaaf. Bahwa berdasarkan jurisprudensi terkait dengan daya paksa, ada dua jurisprudensi dan dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendapat perintah dari saksi Ferdi Sambo di rumah Jalan Saguling untuk menembak korban, dan kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu langsung mengiyakan perintah dari saksi Ferdi Sambo tersebut. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu berangkat bersama rombongan yang baru sampai dari Magelang menuju rumah dinas Jalan Duren 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, alasan dia mengiyakan perintah tersebut dikarenakan yang bersangkutan berpikir akan bernasib yang sama juga nantinya. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu juga terpikir takut nanti keluarganya dan tunangannya akan terjadi sesuatu kepada mereka. Bahwa masih berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, pada saat kejadian ia diteriaki oleh saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak." Lalu dengan keadaan terpaksa dan rasa takut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mencabut senjatanya dan melakukan tembakan ke arah korban. Apabila dikaitkan dengan pendapat ahli dan jurisprudensi di atas, keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa penembakan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa secara psikis. Bahwa dalam keadaan terpaksa secara psikis terjadi jika orang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan itu membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang demikian rupa, bahwa yang perlu digarisbawahi adalah pendapat tersebut adanya daya paksa dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang demikian rupa. Bahwa dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik itu dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Ferdi Sambo yang mengakibatkan saksi Ferdi Sambo dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa teriakan saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata kau tembak cepat, woi kau tembak, tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mencabut senjatanya dan melakukan tembakan ke arah korban. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan jurisprudensi di atas, maka perasaan atau pikiran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu bahwa apabila dia menolak perintah tersebut maka akan bernasib sama juga nantinya, kemudian akan yang bersangkutan juga terpikir takut nanti keluarga atau tunangannya akan terjadi sesuatu kepada mereka, tidaklah dapat dikatakan sebagai bentuk keadaan terpaksa yang mengakibatkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis. Dikarenakan keadaan terpaksa tidaklah dapat disandarkan pada perasaan pribadi. Terkait dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP. Pasal 5 masih terkait dengan pasal 49 ayat 1 KUHP, akan tetapi pembelaan diri di sini dilakukan sudah melampaui batas-batas yang wajar dalam pembelaan yang terpaksa melampaui batas. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu dianggap dibacakan yang mulia. Pendapat R. Susilo dianggap dibacakan. Sesungguhnya pembelaan terpaksa melampaui batas sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP pada pokoknya melanggar azas subsidiaritas dan azas proporsionalitas sebagaimana dipersyaratkan pada pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 KUHP. Hanya saja pembuatnya tidak dipidana karena dalam keadaan tekanan psikis yang berat karena tergoncang hebat. Temperamen ini biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dari sudut pandang psikologi. Jadi untuk membuktikan diperbutuhkan keterangan ahli kejiwaan sebagai ahli. Apabila dikaitkan dengan fakta dalam persidangan, bukanlah suatu hal yang sulit untuk berpendapat bahwa adalah suatu kekeliruan menerapkan pasal 49 ayat 2 KUHP sebagai alasan penghapus pidana bagi saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan serangan sekonyong-konyong yang mengancam raga, kehormatan, kesusilaan, ataupun harta benda baik itu oleh saksi Ferdi Sambo maupun korban kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sehingga tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu ke korban
bukanlah suatu bentuk baik itu pembelaan terpaksa maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Selanjutnya, perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Pasal ini menentukan bahwa melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah tetap merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pidana. Akan tetapi, apabila perintah tersebut dilaksanakan oleh orang yang menerima perintah dengan itikat baik karena memandang perintah tersebut adalah perintah dari pejabat yang berwenang dan melaksanakan perintah tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka ia tidak dipidana. Dengan kata lain, pelaku yang melaksanakan perintah yang tidak sah dapat dihapuskan pidananya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukannya dengan itikat baik, dan pelaksananya memang dalam ruang lingkup tugas-tugasnya. Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikat baiknya dalam melakukan perintah itu diragukan. Jadi dalam hal ini, pembuat undang-undang bermaksud untuk menjaga kepatuhan buta dari orang yang mendapatkan tugas atau menerima perintah yang dapat membawa akibat pemidanaan terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang menerima perintah atau tugas dari seseorang atasan haruslah waspada dan teliti. Bahwa menurut R. Susilo, dianggap dibacakan. Bahwa menurut jurisprudensi, dianggap dibacakan. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendapat perintah dari saksi Ferdi Sambo di rumah Jalan Saguling untuk saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu berangkat bersama rombongan yang baru sampai dari Magelang menuju rumah dinas Jalan Duren 3, tempat di mana korban ditembak oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Bahwa pada saat kejadian, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu diteriaki oleh saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata, kau tembak, woi, kau tembak. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mencabut senjatanya dan melakukan tembakan ke arah korban. Bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan pembahasan dan jurisprudensi di atas, perbuatan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah karena membunuh seseorang bukanlah suatu kewenangan yang dimiliki oleh saksi Ferdi Sambo. Seharusnya Richard Eliezer Pudiang Lumiu dipandang dapat memahami bahwa Jenderal Bintang 4 sekalipun tidak mempunyai hak untuk membunuh seseorang, kecuali dalam hal menjalankan tugasnya sebagai algojo atau eksekutor terpidana mati. Kemudian, membunuh seorang bukanlah suatu ruang lingkup dari tugas-tugasnya, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga jelas tidak ditemukan itikat baik dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam melaksanakan perintah tersebut. Lebih lanjut, bahwa pada pembahasan maupun jurisprudensi di atas, melarang suatu kepatuhan buta atau kewajiban patuh tanpa batas. Dengan kata lain, seseorang yang menerima perintah atau tugas dari seseorang atasan haruslah waspada dan teliti. Bahwa perbuatan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang langsung mengiyakan perintah saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban merupakan suatu kepatuhan buta atau kewajiban patuh tanpa batas. Pembahasan mengenai alat bukti keterangan ahli. Berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Arosyid dalam perkara ini memberikan keterangan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dalam hal adanya poligraf yang dilakukan kepada terperiksa terdakwa Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Richard, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Ahli menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam 3 tahap, yakni pretest, tes, dan post-tes. Kemudian apabila dikaitkan dengan Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik, tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia, maka persyaratan pemeriksaan terhadap pemeriksa diatur dalam pasal 13 sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Berdasarkan berbagai tahap tes dan Perkap nomor 10 tahun 2009, maka terhadap keterangan saksi Putri Chandrawati dalam fakta persidangan dinyatakan bahwa saksi Putri Chandrawati mengikuti pemeriksaan poligraf dalam kondisi tertekan dan tidak didampingi oleh psikolog dalam pemeriksaan, terutama pada saat saksi Putri Chandrawati ditanyakan terkait kronologis pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang atas keterangan saksi Putri Chandrawati, maka kami menanggapi sebagai berikut. Bahwa pasal 13 ayat 2 sub E diatur bahwa untuk memastikan kondisi terperiksa dapat dilengkapi dengan 1. Riwayat kesehatan saksi atau tersangka, dan 2. Laporan hasil pemeriksaan psikologi. Dapat dilihat adanya frase dapat menunjukkan bahwa ketentuan ini bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif, sehingga terperiksa yang mengikuti serangkaian pemeriksaan tidak dapat digantungkan pada ada tidaknya psikologi yang mendampingi saat pemeriksaan, sehingga keterangan saksi Putri Chandrawati yang mengatakan dalam keadaan tertekan tidaklah dapat diterima sebagai alasan untuk mengatakan bahwa pemeriksaan poligraf dilakukan tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Perkap nomor 10 tahun 2009. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Arosyid yang diangkat sumpah dalam pemeriksaan persidangan mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati dalam
di awal pemeriksaan dalam tahap pretest bersedia menandatangani surat dilakukannya pemeriksaan dan telah menyatakan tidak keberatan untuk tidak didampingi oleh psikolog meskipun saksi Putri Chandrawati sempat keberatan menceritakan kronologi tanggal 7 Juli 2022. Akan tetapi saksi Putri Chandrawati tetap bersedia melanjutkan pemeriksaan. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, maka secara prosedural pemeriksaan terhadap saksi Putri tidaklah melanggar pasal 13 Perkap nomor 10 tahun 2009 sehingga keterangan ahli tersebut adalah admissible serta tidak didapatkan secara melawan hukum. KUHP mengatur bahwa keterangan ahli maupun surat merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia. Pengkategorian hasil pemeriksaan poligraf baik sebagai surat maupun keterangan ahli sebagaimana diterangkan oleh Yahya Harap adalah tidak perlu dipermasalahkan karena keduanya merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang bebas. Hasil pemeriksaan poligraf dapat diterima sebagai alat bukti surat sebagaimana dalam putusan nomor 1236 tahun 2014 PN Jaksel atas nama terdakwa Neil Bentleman maupun sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana dalam putusan nomor 864 tahun 2015 PN Denpasar atas nama Agus Tai Handamai dan putusan nomor 863 tahun 2015 atas nama Margaret Christina Megawe. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Putri Chandrawati maupun saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf telah berkesesuaian dengan keterangan para saksi dalam persidangan sehingga keterangan ahli Aji Febrianto Arosyid ST bin Suras telah sesuai dengan ketentuan dari pasal 186 KUHP sehingga dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian. Berdasarkan keterangan ahli Reni Kusumawardani dalam perkara ini memberikan keterangan terkait hasil asesmen dengan menggunakan multi method kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal Wibowo, Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Namun berdasarkan fakta persidangan, maka kami akan menanggapi keterangan sebagai keterangan ahli yang mengatakan ada kesimpulan terkait peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati bersesuaian dengan indikator dengan keterangan kredibel yang disesuaikan dengan kredibilitas asesmen dalam berbagai riset. Terdapat 7 indikator dalam keterangannya. Memenuhi, ada detail informasi, ada akurasi yang bersesuaian dengan pihak lain, dalam hal ini Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Susi. Agar yang tersampaikan dapat terselesaikan secara teoritis. Kami menanggapi bahwa keterangan ahli Dr. Reni Kusumawardani terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati bertentangan dengan keterangan ahli lain yang telah diambil sumpahnya dalam persidangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf dalam persidangan mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati terindikasi berbohong ketika diperiksa dan diberi pertanyaan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang yang juga dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab 392 9 September 2022. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Muhammad Mustafa, ahli mengatakan pelecehan seksual dapat menjadi motif dalam perkara ini apabila dikuatkan dengan alat-alat bukti, kemudian ahli mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun dikuatkan oleh bukti lain, tidak boleh hanya bertumbuh pada satu saja. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Beni Ali dan Susanto Haris mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati mengatakan adanya kekerasan seksual yang dialami di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Dan pada akhirnya diketahui bahwa tidak ada kekerasan seksual yang terjadi di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan saksi Susi menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pelecehan di rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Sehingga keterangan para saksi ini tidak sesuai dengan keterangan ahli Reni Kusumawardani yang menyatakan bahwa kesesuaian informasi mengenai pelecehan seksual yang dialami oleh saksi Putri diperoleh dari keterangan Susi dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual, padahal ada saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya. Tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual, padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Tidak adanya tindakan saksi Ferdi Sambo meminta visum padahal saksi Ferdi Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik, dan tindakan saksi Ferdi Sambo yang membiarkan saksi Putri Chandrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3, serta keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bahwa pada hakikatnya hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli
jika pendapatnya tersebut bertentangan dengan keyakinannya, sebagaimana putusan MA tanggal 17 Maret 1962. Dalam buku pembahasan dan permasalahan KUHAP, yang mengatakan dalam keadaan tertentu keterangan beberapa ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan pasal 183 KUHAP. Alasan yang memperkuat alasan tersebut adalah apabila keterangan para ahli tersebut diberikan dalam bidang keilmuan berbeda dan apa yang diterangkan oleh para ahli tersebut bukan mengenai satu hal atau keadaan yang sama, tetapi mengenai dua hal atau keadaan berbeda antara yang satu dengan yang lain namun saling bersesuaian. Kemudian apabila dihubungkan dengan keterangan ahli mengenai adanya kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati bertentangan dengan keterangan ahli lain maupun keterangan saksi, sehingga keterangan ahli mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati tidaklah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur pasal 188 KUHAP. Keterangan terdakwa. Bahwa kami menanggapi keterangan terdakwa Kuatma'ruf dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa Kuatma'ruf tidak mengakui ikut dalam perencanaan dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, serta keterangan dari terdakwa Kuatma'ruf yang mengatakan bahwa baru mengetahui skenario perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat setelah berada di Provos pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Sehubungan dengan keterangan terdakwa Kuatma'ruf, kami membantah keterangan tersebut karena berdasarkan keterangan saksi Rifaizal Samuel dan saksi Sulap Abu dari Polres Metro Jakarta Selatan yang telah melakukan interview kepada terdakwa Kuatma'ruf di Duren 3 bahwa telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana saat itu terdakwa Kuatma'ruf sedang menutup balkon lantai 2 yang kemudian terdakwa Kuatma'ruf mendengar adanya suara tembakan kemudian tiarap. Keterangan saksi Rifaizal Samuel dan saksi Sulap Abu tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Beni Ali dan saksi Susanto Haris dari Provos, yang mana mereka berasal dari dua instansi yang berbeda serta tidak berkomunikasi sebelumnya, sehingga tidak mungkin terdakwa Kuatma'ruf tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Keterangan para saksi yang membantah keterangan terdakwa Kuatma'ruf tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh ahli Aji Febrianto Arosyid bahwa terdakwa Kuatma'ruf terindikasi berbohong saat terdakwa Kuatma'ruf menjawab bahwa terdakwa Kuatma'ruf tidak melihat saksi Ferdi Sambo menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sehingga berdasarkan keterangan saksi Rifaizal Samuel, saksi Sulap Abu, saksi Susanto Haris, dan saksi Beni Ali yang dikuatkan dengan keterangan saksi ahli poligraf yakni Aji Febrianto Arosyid, dapat dinilai bahwa terdakwa Kuatma'ruf terlibat dalam perencanaan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Kuatma'ruf sendiri baik dalam keterangan yang diberikan sebagai saksi maupun sebagai terdakwa mengatakan pada saksi Putri Chandrawati agar melaporkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Ferdi Sambo agar jangan sampai ada duri dalam rumah tangga saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati, di mana duri yang dimaksud adalah korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sehingga dari rangkaian peristiwa tersebut dapat dinilai sebenarnya terdakwa Kuatma'ruf sudah mengetahui hubungan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang menjadi pemicu terampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dilanjutkan yang mulia. Fakta hukum. Fakta hukum. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari di rumah saksi Ferdi Sambo di Magelang terjadi perselingkuhan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan saksi Putri Chandrawati. Disimpulkan dari keterangan saksi Putri Chandrawati nomor 210, keterangan terdakwa Kuatma'ruf nomor 124, 125, dan 50. Keterangan Aji Febrianto, ahli poligraf, berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik poligraf nomor lab 3929 garing PDF garing 2022 tanggal 9 September 2022. 2. Bahwa benar korban Nofriansyah Yosua Huta Barat keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2 rumah Magelang dan diketahui oleh terdakwa Kuatma'ruf sehingga terjadi keributan antara terdakwa Kuatma'ruf dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang mengakibatkan terdakwa Kuatma'ruf mengejar korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan menggunakan sebuah pisau dapur. Disimpulkan dari keterangan terdakwa Kuatma'ruf, keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, keterangan saksi Putri Chandrawati, surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708 garing pen titik per titik sit garing 2020 garing PN Jaksel tanggal 29 September
2022. Bahwa benar saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang berada di sekitar Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Ricky Rijal Wibowo kembali ke rumah Magelang karena mengetahui adanya keributan antara korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan terdakwa Kuat Maruf. Disimpulkan dari keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Sugeng Putut Wicaksono, keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 4. Bahwa benar saksi Putri Chandrawati memerintahkan saksi Ricky Rijal Wibowo untuk memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat untuk menemui saksi Putri Chandrawati di kamarnya. Namun, saksi Ricky Rijal Wibowo yang telah mengetahui maupun keributan yang terjadi antara korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Kuat Maruf yang dengan membawa pisau kemudian turun dari lantai 2 mencari senjata milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat di kamar ADC lantai 1 yang juga diketahui oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Setelah saksi Ricky Rijal Wibowo menemukan senjata HS 23301 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat beserta senjata laras panjang Steyr AUG, saksi Ricky Rijal Wibowo pun mengamankan kedua senjata tersebut di lantai 2 rumah saguling, tepatnya di kamar Tribrata Sambo sebagai bentuk pengamanan. Disimpulkan dari keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo nomor 48, keterangan saksi Mahareja Riki nomor 21, keterangan ahli Reni Kusumo Wardani ahli psikologi forensik nomor 27, keterangan saksi Richard Eliezer nomor 381, surat penetapan pengadilan Jakarta Selatan nomor 1176/pen/per/sit/2020 PN Jaksel tanggal 12 September 2022, surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708/pen/per/sit Jakarta Selatan tanggal 29 September 2022. 5. Bahwa benar korban Yosua Huta Barat mulanya menolak bertemu dengan saksi Putri Chandrawati. Akan tetapi saksi Ricky Rijal Wibowo yang berusaha membujuk korban Nopriansah Yosua Huta Barat hingga pada akhirnya korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di kamarnya. Kemudian mereka berbicara empat mata sedangkan saksi Ricky Rijal Wibowo menunggu di depan kamar. Fakta ini disimpulkan dari keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo. 6. Bahwa benar terdakwa Kuat Maruf mengatakan kepada saksi Putri Chandrawati untuk melaporkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Perdisambo. Terdakwa Kuat Maruf mengatakan jangan sampai ada duri dalam rumah tangga saksi Perdisambo dan saksi Putri Chandrawati di mana duri yang dimaksudkan adalah korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Disimpulkan dari keterangan saksi Perdisambo nomor 25, keterangan Putri Chandrawati nomor 179 dan 210, keterangan terdakwa Kuat Maruf nomor 1.24 dan 1.25. Fakta berikutnya, nomor 7. Bahwa benar saksi Perdisambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 dini hari menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati yang menceritakan perbuatan korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang mengakibatkan keributan di rumah Magelang. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Perdisambo nomor 25, keterangan Putri Chandrawati nomor 129 dan 210. Fakta selanjutnya nomor 8. Bahwa benar saksi Perdisambo dan yang mengalami keputusan besar harus membicarakannya dengan orang lain dan kemudian mengetahui perbuatan korban Nopriansah Yosua Huta Barat mengakibatkan saksi Perdisambo bersepakat dengan saksi Putri Chandrawati yang seharusnya masih berada di Magelang dalam waktu dekat untuk pulang kembali ke Jakarta pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 bersama terdakwa Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Susi, saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Disimpulkan dari keterangan saksi Perdisambo nomor 3, keterangan saksi Putri Chandrawati nomor 4, 9 dan 89, keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, keterangan ahli Reni Kusumo Wardani, keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustopo. Fakta hukum selanjutnya, fakta nomor 9, bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022 setelah saksi Putri Chandrawati memerintahkan saksi Ricky Rijal Wibowo kepada para ajudan untuk bersiap-siap kembali ke Jakarta,
Saksi Riki Rijal Wibowo menurunkan kembali senjata HS 23301 milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat dan dibantu terdakwa Kuat Maruf senjata Steyr AK dan dari lantai 2 Rumah Magelang ke dalam mobil Lexus B1 MAH tanpa sepengetahuan korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Senjata HS 23301 diletakkan dalam dashboard sedangkan Steyr AK diletakkan di bawah kaki kursi dengan mobil Lexus B1 MAH. Disimpulkan dari keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Mahareja Rizky, surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 11776/Pen/2002 tanggal 20 September 2022 bahwa fakta selanjutnya nomor 10 bahwa benar korban Nopriansa Yosua Huta Barat tidak melihat keberadaan senjata HS 23301 miliknya di mobil Lexus B1 MAH karena korban duduk di dalam mobil Lexus L1973X. Kemudian oleh saksi Riki Rijal Wibowo yang diperintahkan saksi Putri Chandrawati sedangkan mobil Lexus B1 MAH dikemudikan terdakwa Kuat Maruf dinaiki saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang duduk di sebelah driver serta saksi Putri Chandrawati serta saksi Susi yang berada di bangku bagian tengah. Disimpulkan dari keterangan saksi Daden Miftahul Haq, keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer bahwa benar saksi Riki Rijal Wibowo adalah yang paling akhir masuk ke dalam mobil Lexus L1973 ZX karena berulang kali masuk ke dalam rumah memastikan tidak ada barang milik saksi Putri Chandrawati yang tertinggal dan saksi Riki Wibowo melihat bahwa korban Nopriansa Yosua Huta Barat sudah masuk ke dalam mobil Lexus L1973 ZX. Disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan saksi Perdi Sambo, keterangan Putri Chandrawati bahwa benar terdakwa Kuat Maruf ikut mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke Jakarta sekaligus mengemudikan mobil Lexus nomor Pol L B1 MAH di mana terdakwa Kuat Maruf sebelumnya bertugas mengurus keperluan anak saksi Perdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di Magelang bukan sebagai driver saksi Putri Chandrawati. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Perdi Sambo, keterangan saksi Susi, keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan terdakwa Kuat Maruf. Nomor 13. Bahwa benar saksi Riki Rijal Wibowo bertugas mendampingi anak Perdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang serta mendampingi saat libur sekolah ke Jakarta dan kemudian kembali ke Magelang bukan sebagai driver dari saksi Putri Chandrawati. Disimpulkan keterangan dari saksi Perdi Sambo, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Cuk Putranto, keterangan saksi Richard Eliezer. 14. Bahwa benar saksi Kuat Maruf membawa sebuah pisau dapur yang digunakannya untuk mengejar korban Nopriansa Yosua Huta Barat ke dalam tas selempang berwarna hitam sebagai bentuk pengamanan apabila ada perlawanan dari korban Nopriansa Yosua Huta Barat selama dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta akibat keributan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli di rumah Magelang. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan ahli Heri Prianto, surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708/Pen/Sit/2002 PN Jaksel tanggal 20 September. Fakta hukum berikutnya bahwa benar korban Nopriansa Yosua Huta Barat tidak pernah memberikan senjatanya kepada orang lain karena pada prinsipnya senjata melekat pada tiap-tiap ajudan serta tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Korban Nopriansa Yosua Huta Barat menanyakan keberadaan senjatanya kepada saksi Riki Rijal Wibowo dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta pada hari Jumat pada tanggal 8 Juli 2002. Namun, senjata tersebut tidak diberikan kepada korban Nopriansa Yosua Huta Barat dan masih berada dalam mobil Lexus B1 MAH yang membawa saksi Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Maruf, saksi Susi, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Disimpulkan dari keterangan saksi Mahareja Rizky, keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 1776 tanggal 12 September 2022. Bahwa benar rombongan saksi Putri Chandrawati berangkat
dari Magelang pada pukul 10 WIB menuju Rumah Saguling. Kemudian saksi Putri Chandrawati berinisiatif agar tes uji swab PCR dilakukan di Rumah Saguling untuk dapat bertemu dengan saksi Ferdi Sambo. Disimpulkan dari keterangan saksi Nepi Aprilia, keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Susi, bahwa benar saksi Putri Chandrawati menangis dalam mobil Lexus B1 MAH sambil memutar lagu dalam HP yang biasanya digunakan oleh korban Nopriansa Yosua Huta Barat dalam perjalanan sebelum berhenti di rest area tol Cikampek. Disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer bahwa benar rombongan saksi Putri Chandrawati berhenti di rest area tol Cikampek karena saksi Ricky Rijal Wibowo ingin buang air kecil. Saksi Ricky Rijal Wibowo berjalan masuk ke kamar mandi dengan korban Nopriansa Yosua Huta Barat hingga kembali ke dalam mobil Lexus L1797 ZX, sedangkan terdakwa Kuatmaruf tidak ikut ke dalam kamar mandi. Disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan terdakwa Kuatmaruf, keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo bahwa benar saksi Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2002 bertelepon pagi harinya dengan saksi Putri Chandrawati yang diyakini oleh saksi Ferdi Sambo dalam keadaan baik-baik saja. Saksi Ferdi Sambo pun masih dapat mengikuti berbagai kegiatan di kantor, yakni memimpin rapat ANEP di Propam Polri hingga pukul 11.30 WIB yang dilanjutkan dengan mengikuti sidang kode etik Brotoseno yang dipimpin langsung Wakapolri dan agenda bermain badminton di daerah Sawangan, Depok. Disimpulkan dari keterangan Ferdi Sambo, keterangan Nopianto Ripai, keterangan Ajan Romer bahwa benar saksi Ferdi Sambo biasanya bermain badminton pada hari Selasa dan Jumat di Polda Metro Jaya, mengetahui bahwa rombongan saksi Putri Chandrawati akan segera tiba, akan tetapi saksi Ferdi Sambo justru masih menyempatkan mampir terlebih dahulu ke rumah Jalan Bangka untuk mengambil peralatan badminton dan kemudian pergi ke Rumah Saguling. Disimpulkan dari keterangan Ferdi Sambo, keterangan Ajan Romer, keterangan Profesor Muhammad Mustafa bahwa benar rombongan saksi Putri Chandrawati tiba di Rumah Saguling sekitar pukul 15. Kemudian saksi Putri Chandrawati memanggil terdakwa Kuatmaruf yang memang loyal, tingkat kepatuhannya sangat tinggi dan tidak mau menjadi pengkhianat kepada keluarga saksi Ferdi Sambo. Dan saksi Ferdi Sambo dalam isyarat tangan masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Putri Chandrawati dan terdakwa Kuatmaruf naik ke lantai 3. Menggunakan lift bertemu dengan saksi Ferdi Sambo guna mempersiapkan merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat, memastikan korban Nopriansa Yosua Huta Barat tidak melihat adanya stayer hak dalam mobil Lexus B1MH yang digunakan menuju tempat merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Maka saksi Putri Chandrawati memerintahkan saksi Richard Eliezer Lumio untuk mengamankan senjata stayer hak tersebut ke dalam lemari penyimpanan senjata di lantai 3 Rumah Saguling yang merupakan lantai yang berisikan ruang privat keluarga saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati sebagaimana terlampir di dalam gambar, terlampir dalam tuntutan. Bahwa benar saksi Putri Chandrawati meminta saksi Rijal Wibowo dan terdakwa Kuatmaruf untuk tidak menguji swab PCR, sedangkan saksi Susi, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan korban Nopriansa mengikuti uji swab PCR. Disimpulkan dari keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuatmaruf, saksi Nepi Aprilia, saksi ahli Heri Perianto bahwa benar saksi Putri Chandrawati masih menyempatkan diri untuk makan siang terlebih dahulu di lantai 2 Rumah Saguling sebelum naik ke lantai 3 bertemu dengan saksi Ferdi Sambo. Disimpulkan dari keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Putri Chandrawati bahwa benar saksi Ricky Rijal Wibowo naik ke lantai 3 setelah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT. Di lantai 3 tersebut saksi Ricky Rijal Wibowo diminta untuk menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat oleh saksi Ferdi Sambo. Namun saksi Ricky Rijal Wibowo tidak kuat mentalnya menembak sehingga saksi Ferdi Sambo merintahkan saksi Ricky Rijal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu pada saat itu sedang berada duduk-duduk di depan Rumah Saguling. Saksi Ricky Rijal Wibowo memberitahukan kepada saksi Richard Eliezer Lumiu bahwa ia dipanggil menghadap saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Saksi Ricky Rijal Wibowo pun memerintahkan agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu naik menggunakan lift menuju lantai 3. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi keterangan Putri Chandrawati, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Daden Mahtapul Haq bahwa
Benar saksi Perdisambo memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk menembak Nopriansah Yosua Huta Barat di lokasi Duren 3. Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menjawab dengan siap perintah saksi Perdisambo. Kemudian diberitahukan skenario tembak-menembak di rumah Duren 3 yang bermula dari saksi Putri Chandrawati yang dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar teriakan saksi Putri Chandrawati dari lantai 1 langsung menghampiri, namun ketika saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu justru ditembak namun tidak mengenai saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, tetapi saat saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak mengakibatkan meninggalnya korban Nopriansah Yosua Huta Barat, saksi Perdisambo menjelaskan skenario tersebut berulang-ulang. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer nomor 114, 155, 156, 360, 380.15, 381.77 dan 381.78. Keterangan Dr. Randa Reni MPSI psikolog. Keterangan ahli Prof. Dr. Muhammad Mustopo, keterangan ahli Arif Sumirat, ahli balistik. Bahwa benar, saksi Perdisambo memberikan tambahan amunisi sebanyak 1 kotak untuk senjata milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang sebelumnya hanya berisikan 7 buah anak peluru. Kemudian benar bahwa saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menambahkan amunisi tersebut ke dalam magazen namun tidak sampai penuh. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Lumiu, keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan saksi Ripaisal Samuel, keterangan Susanto Haris. Bahwa benar, saksi Putri Chandrawati yang berada di lantai 3 Saguling saat saksi Perdisambo menceritakan skenario merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Kemudian, benar saksi Putri Chandrawati juga membahas terkait sarung tangan dan CCTV di rumah Duren 3. Disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ajam Romer, keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan ahli Pira Samia. Bahwa benar, saksi Perdisambo menanyakan keberadaan senjata milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat untuk memastikan bahwa korban Nopriansah Huta Barat dalam keadaan tidak bersenjata. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengatakan senjata tersebut berada dalam mobil Lexus B1 MA. Saksi Perdisambo kemudian memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk mengambilnya. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan saksi Ripail Samuel, keterangan saksi Susanto. Dilanjutkan. Bahwa benar saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengambil senjata HS-23301 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dari dalam mobil Lexus B1 MAH dan menghampiri saksi Perdisambo di lantai 3 melalui tangga dapur. Kemudian saksi Eliezer Pudium Lumiu mengetuk pintu dan saksi Perdisambo pun membukakan pintu dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu memberikan senjata jenis HS-23301 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Perdisambo. Di sana saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu melihat saksi Perdisambo sudah menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, keterangan saksi Azan Romer dan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776 garing pen/sit garing 2022 garing pen Jaksel tanggal 12 September 2022 nomor 43. Bahwa benar untuk segera merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat, maka saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo, kemudian juga mengajak terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat untuk pergi ke rumah Duren 3 nomor 46 melakukan isoman, padahal biasanya informasi dilakukannya isoman justru diberitahukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Susi, keterangan Ricky Rizal Wibowo dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa benar saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu merupakan orang terakhir yang masuk ke dalam mobil Lexus B1 MAH menuju rumah Duren 3 di mana di dalam mobil sudah ada saksi Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, korban Nopriansah Yosua Huta Barat serta saksi Ricky Rizal Wibowo. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo nomor 207. Bahwa benar saksi Susi yang justru mengikuti PCR di rumah Saguling setelah tiba dari Magelang justru tidak diajak melakukan isoman di rumah Duren 3, melainkan yang diajak ke rumah Duren 3 adalah saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf.
yang justru tidak mengikuti PCR di rumah Saguling karena akan segera kembali ke Magelang setelah mengantarkan saksi Putri Chandrawati. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu nomor 264. Kemudian dari keterangan saksi Diryanto alias Kodir dan keterangan dari saksi Susi, bahwa benar setelah tibanya rombongan saksi Putri Chandrawati di rumah Duren 3 menggunakan mobil Lexus RX pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, yang keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah adalah saksi Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Maruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo tidak ikut masuk ke dalam rumah, begitupun dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi Riki Rizal Wibowo yang mengetahui akan terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap berada berdiri di garasi rumah Duren 3 mengawasi Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di taman halaman rumah. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Diryanto alias Kodir, keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Azan Romer, dan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa benar setibanya di rumah Duren 3, terdakwa Kuat Maruf ikut membantu mengantarkan barang-barang milik saksi Putri Chandrawati hingga ke depan pintu kamar lantai 1. Kemudian benar terdakwa Kuat Maruf sesuai dengan pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo mengenai perannya langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk meredam suara dan menutup akses jalan keluar di depan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melarikan diri. Kemudian terdakwa Kuat Maruf naik ke lantai 2 untuk menutup pintu balkon di saat kondisi matahari masih terang benderang, belum gelap. Gambar CCTV terlampir dalam surat tuntutan. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Diryanto alias Kodir, keterangan terdakwa Kuat Maruf, dan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Bahwa benar yang bertugas setiap hari menutup pintu dan balkon di lantai 2 rumah Duren 3 46 adalah Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga di rumah Duren 3 46. Bukanlah tugas dari terdakwa Kuat Maruf, namun untuk mendukung pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Kuat Maruf mengambil peran guna menutup akses jalan keluar dan meredam suara dalam rumah saat terjadi penembakan, di mana sebelumnya saksi Diryanto alias Kodir memberitahukan kepada terdakwa Kuat Maruf bahwa rumah Duren 3 sudah dibersihkan. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Ridwan R. Soplanit, keterangan saksi Diryanto alias Kodir, dan keterangan terdakwa Kuat Maruf sendiri. Bahwa benar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu masih memiliki kesempatan yang cukup untuk menolak perintah Ferdi Sambo. Akan tetapi hingga sampai di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak menunjukkan adanya upaya apapun untuk menolak maupun memberitahukan rencana tersebut kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tenang masih berdoa menurut agama yang dianutnya sebelum merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan dari Dr. Anda Reni MPSI selaku psikolog, kemudian keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA selaku ahli kriminologi. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah Duren 3, namun saksi Ferdi Sambo berpura-pura melihat keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri di depan pintu pagar rumah Duren 3, padahal fisik korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhalang mobil lain. Dan saksi Ferdi Sambo duduk di bagian tengah mobil sebelah kiri tepat di belakang saksi Azam Romer, sehingga saksi Ferdi Sambo tidak akan mungkin melihat keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Ferdi Sambo memerintahkan mobil untuk berhenti sehingga saksi Azam Romer turun dari mobil, akan tetapi mobil berjalan beberapa meter hingga saksi Ferdi Sambo pura-pura menerima telepon dari seseorang dan mengatakan kepada saksi Prayogi Iktara Wikaton, "Ibu kenapa, Dek?" Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk memundurkan mobil. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Azam Romer, keterangan saksi Farhan Sabilah, keterangan saksi Prayogi Iktara Wikaton, keterangan terdakwa Kuat Maruf yang gambar CCTV terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo turun dari mobil dengan memakai pakaian dinas lapangan dengan menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Ketika saksi Ferdi Sambo turun, saksi Azan Romer melihat senjata jenis HS terjatuh. Ketika saksi Azan Romer ingin membantu mengambilkan, justru dilarang oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengambil senjata tersebut dan masuk ke dalam rumah. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Azan Romer, keterangan saksi Farhan Sabilah, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776/PN/2002/PN Jakarta Selatan tertanggal 12 September 2002 nomor 43. Bahwa benar setelah Ferdi Sambo memanggil korban Nofriansah Huta Barat masuk dalam rumah Duren 3 melalui terdakwa Kuat Maruf, mengetahui bahwa pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah dekat,
maka saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf berjalan mengikuti korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam rumah. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri, bahwa benar saat masuk ke dalam rumah Duren 3, saksi Ricky Rizal Wibowo berdiri di belakang saksi Ferdi Sambo sejajar dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Sedangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri di hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga tertutuplah ruang gerak korban Nofriansah Yosua Huta Barat apabila ingin melarikan diri. Gambar sket TKP terlampir dalam surat tuntutan. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri, bahwa benar saksi Ferdi Sambo langsung memaksa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tidak mempunyai ruang gerak lagi diperintahkan untuk jongkok. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian mengangkat kedua tangannya dengan mundur sedikit dan menanyakan apa yang terjadi. Kemudian saksi Ferdi Sambo meneriakkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan kata-kata, "Woi, kau tembak, cepat, cepat, woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu pun menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3-4 kali dengan senjata Glock 17 hingga terdengar suara erangan kesakitan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengokang senjata Glock dan maju menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga suara erangan kesakitan itu pun menghilang, yang mana pada saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf juga melihat saksi Ferdi Sambo ikut menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan ahli Aji Fibrianto, ahli poligraf, dan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776, keterangan ahli Profesor Muhammad Mustafa MA selaku ahli kriminologi, dan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau poligraf nomor lab 3929-PDF-2022 tanggal 9 September 2022, bahwa benar tembakan tersebut mengakibatkan meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang disebabkan adanya 2 luka tembak vital yang mengakibatkan kematian seketika, yakni luka pada dada sisi kanan yang mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar sehingga menimbulkan pendarahan, dan luka pada kepala mengenai jaringan otak sehingga dapat menyebabkan kematian seketika. Ini disimpulkan dari keterangan ahli Dr. Farah Primadani Kauro, spesialis FM Dr. Forensik, keterangan saksi Ahmad Syarul Ramadan, keterangan saksi Martin Gabe Sahata, keterangan ahli Dr. Ade Firmansyah, dokter spesialis forensik, keterangan ahli Arif Sumirat, ahli balistik, fotokopi surat keterangan sertifikat jenazah atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat dari instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Rasuna Said Sukanto pada tanggal 8 Juli 2002 bermaterai. Fotokopi surat keterangan dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri nomor B001 tanggal 9 Juli 2002 atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Visum Repertum nomor R/082-SKH/7 Mei 2022 EKF tanggal 14 Juli 2022 dan surat keterangan ahli nomor 060-SKA/8 Mei 2022-PP-PDFI, bahwa benar saksi Ferdi Sambo jongkok menembak ke arah tangga beberapa kali dengan senjata yang sama. Kemudian saksi Ferdi Sambo berhenti, kemudian mengokang senjata HS23301 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembak ke arah TV seakan-akan terjadi peristiwa tembak menembak, kemudian meletakkan senjata tersebut di tangan kanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan ahli Eko Wahyu Bintoro, ahli identifikasi wajah dan TKP, keterangan saksi Ridwan Semplanit, keterangan saksi Sulap Abo, keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan ahli Firasamia SI M Biomed, ahli DNA, keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri, surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 7, kami ulangi nomor 1776 tanggal 12 September 2022, bahwa benar saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah mengetahui rencana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat hanya berdiam diri saja dan masih berada dalam rumah, yaitu berada di depan pintu dapur dan sama sekali tidak berusaha untuk keluar memanggil bantuan sama sekali. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, keterangan saksi Ferdi Sambo, dan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, bahwa benar saksi Ferdi Sambo masuk lagi ke dalam rumah untuk menjemput saksi Putri Candrawati yang saat itu sedang menangis karena sebelumnya mendengar adanya suara tembakan di mana kamar saksi Putri Candrawati hanya berjarak lebih kurang 3-4 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo membawa saksi Putri Candrawati keluar dari dalam kamar dengan posisi kepala saksi Putri Candrawati menempel di kepala saksi Ferdi Sambo.
Ini disimpulkan dari keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Ridwan R. Soplanit, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf. Lanjutkan. Fakta berikutnya, fakta hukum berikutnya. Bahwa benar saksi Putri Candrawati masih menyempatkan diri mengganti pakaian di rumah Duren 3 sebelumnya, yakni pakaian baju sewet warna coklat dan celana panjang legin hitam, kemudian berganti pakaian menjadi pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis hitam. Ini disimpulkan dari keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa benar saksi Perdi Sambo memerintahkan kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Candrawati ke rumah Duren 3, sedangkan saksi Perdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Kuat Ma'ruf, dan saksi Riki Rizal Wibowo masih berada di dalam rumah Duren 3. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ajam Romer, keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa benar saksi Susi mengetahui adanya perintah isomah dari saksi Daden Miktapul Haq pada sore hari, namun saksi Susi tidak jadi melakukan isomah karena melihat saksi Putri Candrawati telah kembali ke rumah Saguling dalam keadaan menangis, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Susi, keterangan Ajam Romer, keterangan saksi Ridwan R. Soplanet, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Putri Candrawati. Bahwa benar saksi Perdi Sambo menelpon saksi Hendra Kurniawan, saksi Beni Ali, saksi Ari Cahya Nugraha untuk datang ke rumah Duren 3, sedangkan saksi Ridwan Soplanet diberitahu oleh drivernya, yakni saksi Audi Pratowo yang mengetahui panggilan dari saksi Perdi Sambo melalui saksi Dirianto alias Kodir, yang kemudian mereka semua melihat korban Nopriansa Yosua Huta Barat tergeletak tergelimang darah. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Beni Ali, keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, dan surat penetapan pengadilan Jakarta Selatan. Bahwa benar tim olah TKP tiba di rumah Duren 3 pada pukul 18.20, namun dari pihak propos sudah datang terlebih dahulu, yaitu Beni Ali, Susanto Haris dan Tatak. Tim olah TKP pun kemudian mendapat arahan dari Kasat Reskrim Polda Metro Jakarta Selatan, di mana tim olah TKP fokus mengumpulkan bukti-bukti. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Beni Ali, saksi Ridwan Soplanet, saksi Rifael Samuel, saksi Richard Eliezer. Fakta hukum berikutnya. Bahwa benar CCTV yang berada di rumah Duren 3 sudah rusak sejak tanggal 15 Juni 2022 dan belum kunjung diperbaiki hingga terjadinya penembakan. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Dirianto alias Kodir, saksi Rifael Samuel, keterangan saksi Ari Rahman Arifin. Fakta hukum berikutnya. Bahwa benar dalam rumah Duren 3 ditemukan 10 selongsong, 3 proyektil dan 4 buah serpihan di sekitar tubuh korban, di mana 8 selongsong tersebut identik dengan senjata Glock 17 yang digunakan saksi Riki Rizal Wibowo, dan 2 selongsong lainnya identik dengan senjata HS yang digunakan saksi Perdi Sambo. Disimpulkan dari keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan saksi Danu Fajar, keterangan saksi Sula Abo, keterangan Arif Sumirap, keterangan ahli Eko Wahyu, keterangan ahli Arif Sumirap, surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776 tanggal 12 September 2022. Bahwa benar saksi Perdi Sambo memerintahkan saksi Susanto Haris untuk mengamankan barang bukti sehingga barang bukti berupa senjata Glock 17 Magazine dan KTP atas nama Riki Rizal Eliezer Pudium Lumiu untuk dibawa ke Propos karena terjadi tembak-menembak sesama anggota polisi, sedangkan selongsong dan serpihan dibawa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ini disimpulkan dari keterangan Susanto Haris nomor 14 dan 33, keterangan saksi Ridwan Soplanet nomor 49, keterangan saksi Rifael Samuel nomor 32, surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776 tanggal 12 September 2022. Bahwa benar adanya tumpang tindih kewenangan melakukan penyidikan antara Polres Metro Jakarta Selatan dengan pihak Propos
Namun, Kapolres Metro Jakarta Selatan meminta untuk memeriksa saksi dan barang bukti agar dikoordinasikan dengan propos. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ripail Samuel, keterangan saksi Agus Nurpatria, keterangan saksi Cuk Putranto, keterangan saksi Susanto Haris. Fakta hukum selanjutnya, bahwa benar setelah dilakukan swab di tangga, sudut tangga dan di kursi pijat rumah Duren 3, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil positif mengandung GSR. Kemudian ditemukan di dalam bagian pipi dan bagian otak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dari salah satu senjata adalah Glock 17. Disimpulkan dari keterangan saksi Sopan Utomo, keterangan ahli Arif Sumirat. Fakta hukum berikutnya, bahwa benar sesuai rencana yang disusun dengan saksi Riki Rijal Wibowo, maka ketika diinterview oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan maupun propos pada saat di TKP Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Riki Rijal Wibowo mengatakan bahwa benar terjadi tembak-menembak dan pada saat mendengar saksi Putri Candrawati berteriak, saksi Riki Rijal Wibowo yang mengaku berada di luar kemudian masuk ke dalam dan mengintip terjadi tembak-menembak sehingga saksi Riki Rijal Wibowo bersembunyi di balik lemari es. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Beni Ali, saksi Ripail Sal, saksi Susanto, saksi Sulat Abo. Bahwa benar, sesuai rencana yang disusun dengan terdakwa Kuatmaruf yang loyal, sangat patuh dan tidak mau berkhianat kepada keluarga saksi Perisambo dan saksi Putri Candrawati, ketika diinterview baik oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan maupun propos pada saat di TKP Rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002, terdakwa Kuatmaruf mengatakan saat mendengar suara letusan sedang berada di lantai 2, menutup balkon kemudian terdakwa Kuatmaruf tiarap pada saat itu. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Agus Nurpatria, saksi Cuk Putranto, saksi Beni Ali, saksi Susanto Haris, saksi Ripail Samuel, saksi Putri Candrawati, terdakwa Kuatmaruf, dan keterangan Dr. Anda Reni MSI psikolog. Bahwa benar sesuai rencana yang disusun saksi Riki Rijal Wibowo dalam keadaan tenang dan lancar masih mempertahankan skenario bohong yang disusun oleh saksi Perisambo bahwa telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang mengakibatkan meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Arif Rahman, keterangan Beni Ali, keterangan saksi Ripail Samuel. Bahwa benar sesuai rencana yang disusun oleh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dalam keadaan tenang dan lancar masih mempertahankan skenario bohong yang disusun oleh saksi Perisambo bahwa telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang mengakibatkan meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat disimpulkan dari keterangan saksi Perisambo, keterangan saksi Komarudin Simajuntak, keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan ahli Dr. Anda Reni MSI psikolog, keterangan saksi Ripail Samuel, keterangan Agus Nurpatria, dan keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustopo. Bahwa benar setelah ambulan pergi menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mengevakuasi jenazah, maka saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Kuatmaruf dan saksi Riki Rijal Wibowo dibawa ke propos untuk diperiksa dan diminta keterangan. Sebelum dibawa ke propos, terdakwa Kuatmaruf terlebih dahulu menitipkan 2 pisau dapur yang berada dalam tasnya kepada saksi Prayogi Iktara Wikaton agar jangan sampai terbawa dan diketahui oleh pemeriksa ketika diperiksa di propos. Ini disimpulkan dari keterangan terdakwa Kuatmaruf, keterangan saksi Ripail Samuel, keterangan ahli Heri Prianto, Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708 tanggal 20 September 2022. Fakta hukum berikutnya, bahwa benar Perdi Sambo tiba di propos sekitar pukul 22, kemudian menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Lumiu agar mempertahankan skenario yang diberikan di Rumah Duren 3 serta mengatakan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu akan di SP3 karena saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu telah menyelamatkan saksi Putri Candrawati serta membela diri. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Cuk Purwanto, keterangan saksi Perdi Sambo, keterangan Kamarudin Simajuntak, dan keterangan ahli Dr. Anda Heri, ahli psikolog forensik. Bahwa benar di waktu terpisah, saksi Perdi Sambo juga menemui terdakwa Kuatmaruf dan saksi Riki Rijal Wibowo di propos memastikan agar terdakwa Kuatmaruf dan saksi Riki Rijal Wibowo mempertahankan skenario tembak-menembak. Ini dia
Disimpulkan dari keterangan Ricky Rijal, Agus Nurpatria, saksi Perdi Sambo, keterangan terdakwa Kuatmaruf, dan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustopo, ahli kriminologi, bahwa benar dilakukan pemeriksaan pendahuluan kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Kuatmaruf dan saksi Ricky Rijal Wibowo dipropos guna beroleh bahan keterangan. Hasil dari pemeriksaan tersebut hampir sama dengan hasil interview yang dilakukan di rumah Duren 3. Ini simpulkan dari keterangan saksi Beni Ali, keterangan saksi Rifael Samuel, keterangan saksi Susanto Haris, keterangan saksi Agus Nurpatria, keterangan saksi Cupurwanto, keterangan Perdi Sambo, keterangan Sulap Abo, bahwa benar pada pukul 22.30 WIB, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Kuatmaruf dan saksi Rijal Wibowo tiba di Paminal dan dilakukan peragaan kejadian tembak-menembak di rumah Duren 3 sebanyak 2 kali, dikarenakan tidak ada penyidik dari Paminal yang datang ke rumah Duren 3. Peragaan tersebut tepatnya dilakukan di sebuah ruangan yang berada di bawah naungan saksi Agus Nurpatria, sedangkan Bribtu Sigit berperan sebagai peran pengganti korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam ruangan tersebut terdapat kurang lebih daripada 10 orang. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Nopianto Ropai, keterangan saksi Raditya Adiaksa, keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo. Fakta hukum berikutnya, bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2002 atas laporan polisi nomor LP-B-7/2022 Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 9 Juli 2002 atas nama pelapor saksi Putri Chandrawati dan terlapor atas nama korban Nofriansah Yosua Huta Barat dibuat berita acara interogasi yang ditandatangani oleh saksi Putri Chandrawati melalui saksi Perdi Sambo tanpa dilakukannya pemeriksaan kepada Putri Chandrawati atas peristiwa pelecehan yang memang benar tidak pernah terjadi. Disimpulkan ini dari keterangan saksi Rifael Samuel, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Ari Rahman Arifin, bahwa benar pada malam tanggal 10 Juli 2002 saksi Perdi Sambo memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo, terdakwa Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk masuk menemuinya di ruang kerja Rumah Saguling yang juga pada saat itu terdapat saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Perdi Sambo memberikan amplop berwarna coklat dengan uang asing senilai setara masing-masing 500 juta untuk terdakwa Kuatmaruf dan saksi Ricky Rijal Wibowo dan senilai 1 miliar untuk saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu sebagai ucapan terima kasih atas partisipasi merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun uang tersebut akan diberikan pada Agustus 2002 jika kondisi sudah aman dan perkara sudah di SP3. Disimpulkan dari keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan terdakwa Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer, dan saksi Perdi Sambo, bahwa benar pada kesempatan yang sama Perdi Sambo memberikan kepada saksi Ricky Rijal Wibowo, terdakwa Kuatmaruf, dan saksi Ricky Eliezer Pudium Lumiu masing-masing handphone dengan merek iPhone 13 Pro Max untuk menghilangkan jejak komunikasi merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi Putri Chandrawati pun mengucapkan terima kasih kepada saksi Ricky Rijal Wibowo, terdakwa Kuatmaruf, dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang keterangan ini didapat dari keterangan terdakwa Kuatmaruf, keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, dan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dilanjutkan. Melanjutkan Majelis Hakim, analisa yuridis. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang kami dakwakan terhadap terdakwa, di mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa termasuk dalam pelanggaran pasal 340 KUHP junto pasal 55 S1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. 3. Menghilangkan nyawa orang lain. 4. Turut serta. 1. Unsur barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa, yaitu merujuk siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang perseorangan, natural person, dan atau badan hukum, reh person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas semua perbuatannya.
Dalam kaitan ini adalah pelaku tindak pidana. Unsur setiap orang di sini adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban, subjek hukum, tidak cacat mental atau jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang dalam bertindak atau berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan sebagaimana dimaksud dalam buku 1 bab 3 KUHP. Profesor Mulyatno mengatakan berdasarkan ajaran pertanggungjawaban, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab maka harus memenuhi 2 hal sebagai berikut. 1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara pembuat yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum. 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yang pertama merupakan faktor akal, intelektual faktor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau yang tidak. Sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsapan atas nama yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan erat hubungannya dengan unsur pertanggungjawaban di atas. Berdasarkan uraian di atas maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas. Di mana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan. Ya ini terdakwa Kuat Ma'ruf sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai dengan saat ini pembacaan surat tuntutan. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Kuat Ma'ruf sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalankan proses persidangan. Oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan yang sehat baik jasmani dan rohani, maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subjek hukum sehingga unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Untuk teori-teori kami anggap dibacakan. Sini ya. Kemudian ketika terdapat penyertaan terhadap pembunuhan berencana hanya dapat terjadi jika peserta itu mengetahui bahwa subjek si pelaku utama itu telah mempunyai rencana terlebih dahulu. Bahwa berdasarkan pengertian dengan sengaja dengan rencana lebih dahulu tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh saksi-saksi sebagai berikut. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari di rumah saksi Ferdi Sambo di Magelang, terjadi perselingkuhan antara korban Nopriansah Yosua Barat dengan saksi Putri Candrawati. Fakta hukum nomor 1. Bahwa benar korban Nopriansah Yosua Barat keluar dari kamar saksi Putri Candrawati di lantai 2 rumah Magelang dan diketahui oleh terdakwa Kuat Ma'ruf, sehingga terjadi keributan antara terdakwa Kuat Ma'ruf dan korban Nopriansah Yosua Barat, yang mengakibatkan terdakwa Kuat Ma'ruf mengerjakan korban Nopriansah dengan menggunakan sebuah pisau dapur. Bahwa benar saksi Putri Candrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berada di sekitar Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Riki Rijal Wibowo kembali ke rumah Magelang karena mengetahui adanya keributan antara korban Nopriansah Yosua Barat dan terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa benar saksi Putri Candrawati memerintahkan saksi Riki Rijal Wibowo untuk memanggil korban Nopriansah Yosua Barat untuk menemui saksi Putri Candrawati di kamarnya. Namun saksi Riki Rijal Wibowo yang telah mengetahui maupun keributan yang terjadi antara korban Nopriansah Yosua Barat dengan terdakwa Kuat Ma'ruf yang dengannya membawa pisau kemudian turun dari lantai 2 mencari senjata milik korban Nopriansah Yosua Barat di kamar ADC lantai 1 yang juga diketahui oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Setelah saksi Riki Rijal Wibowo menemukan senjata HS 23301 milik korban Nopriansah Yosua Barat beserta senjata las panjang Steyr up. Saksi Riki Rijal Wibowo mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 rumah saguling, tepatnya di kamar Tri Brata Putra Sambo sebagai bentuk pengamanan. Fakta hukum nomor 4.
Bahwa benar terdakwa Kuatmaruf mengatakan kepada saksi Putri Candrawati untuk melaporkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kepada saksi Ferdi Sambo, terdakwa Kuatmaruf mengatakan jangan sampai ada duri dalam rumah tangga saksi Ferdi Sambo. Dan saksi Putri Candrawati, di mana duri yang dimaksudkan adalah korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo yang mengetahui perbuatan korban Nopriansah Yosua Huta Barat mengakibatkan saksi Ferdi Sambo bersepakat dengan saksi Putri Candrawati yang seharusnya masih berada di Magelang dalam waktu dekat untuk pulang kembali ke Jakarta pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 bersama terdakwa Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Susi dan saksi Riki Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa benar terdakwa Kuatmaruf ikut mengantarkan saksi Putri Candrawati ke Jakarta sekaligus mengemudikan mobil Lexus Nopol B1 MH di mana terdakwa Kuatmaruf sebelumnya bertugas mengurusi keperluan anak saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati di Magelang, bukan sebagai driver saksi Putri Candrawati. Bahwa benar saksi Kuatmaruf membawa sebuah pisau dapur yang digunakan untuk mengejar korban Nopriansah Huta Barat ke dalam tas lempang berwarna hitam sebagai bentuk pengamanan apabila ada perlawanan terhadap dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat selama dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta akibat kerubutan yang terjadi pada Kamis tanggal 7 Juli 2022 di rumah Magelang. Bahwa benar rombongan saksi Putri Candrawati berhenti di rest area tol Cikampek karena saksi Riki Rijal Wibowo ingin buang air kecil. Saksi Riki Rijal Wibowo berjalan masuk ke kamar mandi dengan korban Nopriansah Huta Barat sehingga kembali ke dalam mobil Lexus, tidak ikut masuk ke dalam kamar mandi. Dan Kuatmaruf tidak ikut masuk dalam ke kamar mandi. Bahwa benar rombongan saksi Putri Candrawati tiba di rumah Saguling sekira pukul 15 WIB. Kemudian saksi Putri Candrawati memanggil terdakwa Kuatmaruf yang memang loyal, tingkat kepatuhannya tinggi dan tidak mau berkhianat kepada keluarga saksi Ferdi Sambo. Dan saksi Ferdi Sambo dengan isyarat tangan masuk ke dalam rumah. Kemudian saksi Putri Candrawati dan terdakwa Kuatmaruf naik ke lantai 3 menggunakan lift bertemu dengan saksi Ferdi Sambo guna mempersiapkan merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Untuk memastikan korban Nopriansah Yosua Huta Barat tidak melihat adanya stire up dalam mobil Lexus B1 MH yang akan digunakan menuju tempat merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat, maka saksi Putri Candrawati memerintahkan saksi Richard Eliezer untuk mengamankan senjata stire up tersebut dalam lemari penyimpanan senjata di lantai 3 rumah Saguling yang merupakan lantai yang berisikan ruang privat keluarga saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati. Bahwa benar saksi Riki Rijal Wibowo naik ke lantai 3 dipanggil setelah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui hati. Di lantai 3 tersebut saksi Riki Rijal Wibowo diminta untuk menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Ferdi Sambo. Namun saksi Riki Rijal Wibowo tidak kuat mentalnya untuk menembak, sehingga saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Riki Rijal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang pada saat itu sedang berada duduk di depan rumah Saguling. Saksi Riki Rijal Wibowo memberitahukan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bahwa ia dipanggil menghadapi saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Saksi Riki Rijal Wibowo pun memerintahkan agar saksi Richard naik menggunakan lift menuju lantai 3. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Richard Eliezer untuk menembak Nopriansah Yosua Huta Barat di lokasi rumah Duren 3. Saksi Richard yang menjawab dengan siap perintah. Saksi Ferdi Sambo kemudian memberitahukan skenario tembak-menembak di rumah Duren 3 yang bermula dari saksi Putri Candrawati yang dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendengar teriakan saksi Putri Candrawati dari lantai 1, langsung menghampiri. Namun ketika saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi kepada korban Nopriansah, saksi Richard justru ditembak. Namun tidak mengenai saksi Richard, tetapi saksi Richard menembak mengakibatkan meninggalnya korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Saksi Ferdi Sambo menjelaskan skenario tersebut secara berulang-ulang. Bahwa benar, saksi Ferdi Sambo memberikan tambahan amunisi sebanyak 1 kotak untuk senjata api milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sebelumnya hanya berisikan 7 buah anak peluru. Kemudian bahwa benar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menambahkan amunisi tersebut dalam magazin namun tidak sampai penuh. Bahwa benar saksi Putri Candrawati berada di lantai 3 rumah Saguling saat saksi Ferdi Sambo menceritakan skenario merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kemudian benar saksi Putri Candrawati juga membahas terkait sarung tangan dan CCTV rumah Duren 3.
Bahwa benar, saksi Susi yang justru mengikuti PCR di rumah Saguling setelah tiba dari Magelang justru tidak diajak melakukan isoman di rumah Duren 3, melainkan yang diajak ke rumah Duren 3 adalah saksi Riki Rijal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang justru tidak mengikuti PCR di dalam rumah Saguling karena akan segera kembali ke Magelang setelah mengantarkan saksi Putri Chandrawati. Bahwa benar, setelah tibanya rombongan saksi Putri Chandrawati di rumah Duren 3 menggunakan mobil Lexus RX pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Yang keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah adalah saksi Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, sedangkan saksi Riki Rijal Wibowo tidak ikut masuk ke dalam rumah, begitupun korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Saksi Riki Rijal Wibowo yang mengetahui akan terapasnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat tetap berada berdiri di garasi guna mengawasi Nopriansah Yosua Huta Barat yang berada di taman halaman rumah. Bahwa benar, setibanya di rumah Duren 3, terdakwa Kuat Ma'ruf membantu mengantarkan barang-barang milik saksi Putri Chandrawati hingga di depan pintu kamar lantai 1. Kemudian benar terdakwa Kuat Ma'ruf sesuai dengan pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo mengenai perannya, langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk meredam suara dan menutup akses jalan keluar depan apabila korban Nopriansah Yosua Huta Barat melarikan diri. Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menutup pintu balkon di saat kondisi matahari masih terang benderang belum gelap. Bahwa benar, yang bertugas sehari-hari menutup pintu dan balkon lantai 2 rumah dinas Duren 346 adalah Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga di rumah Duren 346. Bukan terdakwa Kuat Ma'ruf, namun untuk mendukung pelaksanaan merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Kuat Ma'ruf mengambil peran guna menutup akses jalan keluar dan meredam suara dalam rumah saat terjadi penembakan, di mana sebelum saksi Diryanto alias Kodir memberitahukan kepada terdakwa Kuat bahwa rumah Duren 3 sudah dibersihkan. Bahwa benar, saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui keberadaan korban Nopriansah Yosua Huta Barat di dalam rumah Duren 3, namun saksi Ferdi Sambo berpura-pura melihat keberadaan korban Nopriansah Yosua Huta Barat berdiri di depan pintu pagar rumah Duren 3, padahal fisik korban Nopriansah Yosua Huta Barat terhalang mobil lain dan saksi Ferdi Sambo duduk di bagian tengah mobil sebelah kiri tepat di belakang saksi Ajan Romer, sehingga saksi Ferdi Sambo tidak akan mungkin melihat keberadaan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Ferdi Sambo memerintahkan mobil untuk berhenti sehingga saksi Ajan Romer turun dari mobil, akan tetapi mobil berjalan beberapa meter sehingga saksi Ferdi Sambo berpura-pura menerima telepon dari seseorang dan mengatakan pada saksi Prayogi Iktara Wikaton, "Ibu kenapa, Dek?" Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk memundurkan mobil. Bahwa benar, setelah Ferdi Sambo memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 melalui terdakwa Kuat Ma'ruf, mengetahui bahwa pelaksanaan merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat sudah dekat, maka saksi Riki Rijal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf berjalan mengikuti korban Nopriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam rumah. Bahwa benar, saat masuk ke dalam rumah Duren 3, saksi Riki Rijal Wibowo berdiri di belakang saksi Ferdi Sambo sejajar dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Sedangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat berdiri di hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudang Lumiu, sehingga tertutuplah ruang gerak korban Nopriansah Yosua Huta Barat apabila ingin melarikan diri. Bahwa benar, saksi Ferdi Sambo langsung memaksa korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tidak mempunyai ruang gerak lagi diperintahkan untuk jongkok. Korban Nopriansah Yosua Huta Barat kemudian mengangkat kedua tangannya dengan mundur sedikit dan menanyakan apa yang terjadi. Kemudian saksi Ferdi Sambo meneriakkan saksi Richard Eliezer Pudang Lumiu dengan kata-kata, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudang Lumiu pun menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3-4 kali dengan senjata Glock 17 hingga terdengar suara erangan kesakitan dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengokang senjata Glock dan maju menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat sehingga suara erangan kesakitan itu pun menghilang, yang mana pada saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf juga melihat saksi Ferdi Sambo ikut menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa benar, sesuai rencana yang disusun dengan terdakwa Kuat Ma'ruf, maka yang loyal, sangat patuh, dan tidak mau berkhianat kepada keluarga saksi Ferdi Sambo
dan saksi Putri Candrawati ketika diinterview baik oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan maupun Propos pada saat di TKP rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengatakan saat mendengar suara letusan sedang berada di lantai 2 menutup balkon, kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf tiarap pada saat itu. Bahwa benar, setelah ambulan pergi menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mengevakuasi jenazah, maka saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Kuat Ma'ruf, dan saksi Riki Rijal Wibowo dibawa ke Propos untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Sebelum dibawa ke Propos, terdakwa Kuat Ma'ruf terlebih dahulu menitipkan 2 buah pisau dapur yang berada dalam tasnya kepada saksi Prayogi Iktara Wikaton agar jangan sampai terbawa dan diketahui oleh pemeriksa ketika diperiksa di Propos. Bahwa benar, dilakukan pemeriksaan pendahuluan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Kuat Ma'ruf, dan saksi Riki Rijal Wibowo di Propos guna memperoleh bahan keterangan. Hasil dari pemeriksaan tersebut hampir sama dengan hasil interview yang dilakukan di rumah dinas Duren 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas terlihat jelas perbuatan tindakan terdakwa yaitu ikut bersama-sama mengantarkan saksi Putri Candrawati sekaligus mengemudikan mobil Lexus Nopol B1 MH. Padahal terdakwa bertugas di Magelang, membawa pisau dapur berwarna hitam dari Magelang menuju Jakarta sebagai bentuk pengamanan apabila korban melawan. Ikut mengantar saksi Putri Candrawati ke rumah dinas Duren 3, padahal terdakwa tidak ikut melaksanakan PCR. Masuk ke dalam rumah dinas Duren 3, kemudian langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk meredam suara, serta menutup akses jalan keluar korban. Lalu menutup pintu balkon padahal hari masih terang. Dengan sigap memanggil korban yang saat itu berada di taman rumah samping rumah Duren 3 masuk ke dalam rumah Duren 3, kemudian ikut masuk juga ke dalam, padahal terdakwa tidak dipanggil masuk, dan berdiri di belakang saksi Ferdi Sambo untuk menutup ruang gerak korban agar tidak melarikan diri. Dilakukan dengan kehendak terdakwa Kuat Ma'ruf agar peristiwa penembakan terhadap korban di rumah Duren 3 terlaksana dan menimbulkan akibat pada meninggalnya korban karena ditembak. Hal ini sejalan dengan azas komuni observantia non est resedendum, tindakan yang dilakukan seorang menandakan maksud yang terdapat dalam pikirannya. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu perkataan terdakwa Kuat Ma'ruf pada saksi Putri Candrawati saat di Magelang yaitu ibu harus lapor bapak agar tidak ada duri dalam rumah tangga. Saksi Dirianto yang melaporkan kepada terdakwa Kuat Ma'ruf terkait rumah dinas Duren 3 sudah dibersihkan. Terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur berwarna hitam dari Magelang menuju Jakarta. Hasil rekaman CCTV yang diperlihatkan terdakwa diajak saksi Putri Candrawati naik melalui lift ke lantai 2 rumah saguling berdua saja. Perkataan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu terkait dia sudah mengkonfirmasi peristiwa di Magelang tersebut kepada Riki Rijal Wibowo, serta terdakwa Kuat Ma'ruf dan hasil interview kepada terdakwa yang dilakukan oleh saksi Rifaizal Samuel, serta saksi Beni Ali dan didengar oleh saksi Kombes Susanto dan saksi Sulap Abu. Yang mana saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa pada saat peristiwa penembakan terdakwa berada di lantai 2 kemudian tiarap, menggambarkan dengan jelas bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui perihal perencanaan penembakan terhadap korban dan secara sadar ikut mengambil peran dalam rencana penembakan tersebut, serta memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan dan menimbang-nimbang guna kemudian menentukan cara dan atau alat yang akan digunakan untuk terlibat dalam penembakan tersebut, yang mana sebelumnya terdakwa Kuat Ma'ruf telah mengetahui waktu dan tempat dilaksanakan penembakan oleh pelaku lainnya. Bahwa berdasarkan analisa fakta hukum di atas terdapat konsekuensi yuridis yaitu sebagai berikut. 1. Terlihat adanya willen and witten dari perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf tersebut sebagai syarat kesengajaan dari memori van toelichting, bahwa perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf tersebut juga memenuhi teori kesengajaan sengaja sebagai niat, maksud, tujuan. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf memang dimaksudkan untuk terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 yang mengakibatkan korban meninggal dunia. 2.
bahwa perbuatan terdakwa Kuatmaruf sebagaimana analisa sebelumnya sudah menggambarkan dengan jelas bahwa perbuatan terdakwa Kuatmaruf tersebut termasuk dalam bagian dari tindakan perencanaan yang dirancang oleh saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa Kuatmaruf juga memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan dan menimbang-nimbang guna kemudian menentukan cara dan atau alat yang akan digunakan untuk terlibat dalam penembakan tersebut. Dengan demikian, unsur sengaja dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Lanjutkan. 3. Unsur merampas nyawa orang lain. Bahwa setelah kami jaksa penuntut umum menguraikan unsur pasal 340 KUHP, yaitu unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, sekarang kami jaksa penuntut umum akan menguraikan unsur merampas nyawa orang lain terhadap perkara terdakwa Kuatmaruf. Sebagaimana pendapat Dr. Andes Lamintang, sarjana hukum, dianggap dibacakan, dan beberapa jurisprudensi dalam surat tuntutan ini dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah apakah benar perbuatan terdakwa telah menyebabkan orang lain kehilangan nyawa atau meninggal dunia atau mati. Bahwa pengertian merampas nyawa orang lain tersebut di atas terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, surat, dan ahli yang diajukan di persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga menjadi fakta hukum dan membentuk rangkaian peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bersumber dari keterangan sebagai berikut. Bahwa benar setelah Ferdi Sambo memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam rumah Duren 3 melalui terdakwa Kuatmaruf, mengetahui bahwa pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah dekat, maka saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuatmaruf berjalan mengikuti korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam rumah. Fakta hukum nomor 40. Bahwa benar saat masuk ke dalam rumah Duren 3, saksi Ricky Rizal Wibowo berdiri di belakang saksi Ferdi Sambo sejajar dengan terdakwa Kuatmaruf, sedangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri di hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga tertutuplah ruang gerak korban Nofriansah Yosua Huta Barat apabila ingin melarikan diri. Fakta hukum nomor 40. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo langsung memaksa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tidak mempunyai ruang gerak lagi diperintahkan untuk jongkok. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian mengangkat kedua tangannya dengan mundur sedikit dan menanyakan apa yang terjadi. Kemudian saksi Ferdi Sambo meneriakkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan kata-kata, "Woi, kau tembak cepat. Cepat woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu pun menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3-4 kali dengan senjata Glock 17 sehingga terdengar suara erangan kesakitan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengukang senjata Glock dan maju menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga suara erangan kesakitan itu pun menghilang, yang mana pada saat itu terdakwa Kuatmaruf juga melihat saksi Ferdi Sambo ikut menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa benar tembakan tersebut mengakibatkan meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang disebabkan adanya 2 luka tembak vital yang mengakibatkan kematian seketika, yakni luka pada dada sisi kanan yang mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar sehingga menimbulkan pendarahan, dan luka pada kepala mengenai jaringan otak sehingga dapat menyebabkan kematian seketika. Bahwa benar dalam rumah dinas Duren 3 ditemukan 10 selongsong, 3 proyektil dan 4 buah serpihan di sekitar tubuh korban, di mana 8 selongsong tersebut identik dengan senjata Glock 17 yang digunakan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan 2 selongsong lainnya identik dari senjata HS yang digunakan oleh Ferdi Sambo. Bahwa benar setelah dilakukan swab di tangga, sudut tangga, dan di kursi pijat rumah dinas Duren 3, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil positif mengandung GSR, gunshot residue. Kemudian ditemukan peluru di bagian pipi dan bagian otak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dari salah satu senjata adalah Glock 17. Bahwa benar visum et repertum nomor R082 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah, ditemukan ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar sebagai berikut. 6 luka tembak masuk dianggap dibacakan, luka tembak keluar dianggap dibacakan. Bahwa benar terdapat 1 lubang tembakan di tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat serta menemukan adanya goresan di bibir dan dagu korban. Saksi juga menemukan adanya 2 buah lubang pada tubuh korban yang jaraknya saling berdekatan, yakni 5-10 cm.
Bahwa dalam membuktikan unsur ini, penuntut umum akan mengaitkan peran saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, yang semuanya dituntut dalam perkara terpisah, dengan peran dari terdakwa Kuat Ma'ruf, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum pada analisa yuridis, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu di atas. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dinilai bahwa rangkaian perbuatan dari masing-masing pelaku dalam fakta hukum nomor 5 sampai nomor 5, nomor 6 sampai nomor 9, nomor 11 sampai nomor 12, nomor 14, nomor 21, nomor 24 sampai 30, dan nomor 33 sampai 41, serta hasil visum et repertum tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah, yang mana dari perbuatan masing-masing pelaku tersebut mengakibatkan adanya suatu kematian korban, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hal tersebut telah memenuhi 3 syarat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana diungkapkan oleh Adami Syazawi dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Sel-Sel Pidana, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 4. Unsur turut serta. Teori dianggap dibacakan, Yang Mulia. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang sah secara hukum, direkonstruksi memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Fakta-fakta hukum dianggap dibacakan. Bahwa dalam membuktikan unsur ini, penuntut umum akan kembali mengaitkan peran saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan saksi Ricky Rizal Wibowo yang semuanya dituntut dalam perkara terpisah dengan peran dari terdakwa Kuat Ma'ruf, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu perkataan terdakwa kepada saksi Putri Chandrawati saat di Magelang terkait ibu harus lapor bapak agar tidak ada duri dalam rumah tangga, saksi Dirianto alias Kodir yang melaporkan kepada terdakwa Kuat Ma'ruf terkait rumah Duren 3 sudah dibersihkan, terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau berwarna hitam dari Magelang menuju Jakarta, hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan terdakwa diajak saksi Putri Chandrawati naik melalui lift ke lantai 3 rumah saguling berdua saja, perkataan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu terkait dia sudah mengkonfirmasi peristiwa di Magelang tersebut kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf, dan hasil interview kepada terdakwa Kuat Ma'ruf yang dilakukan oleh saksi Rifaizal Samuel serta saksi Beni Ali yang didengar oleh saksi Kombes Susanto dan saksi Sulap Abu, yang mana saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pada saat peristiwa penembakan terdakwa berada di lantai 2, kemudian tiarap, telah menggambarkan dengan jelas bahwa terdapat kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Bahwa untuk melihat ada tidaknya kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku dapat juga dilihat dari peristiwa apa yang terjadi setelah kejahatan tersebut dilakukan. Salah satunya dilihat dari adanya fakta yang menggambarkan adanya pemberian-pemberian atau hadiah yang diberikan kepada para peserta sebagai upah mereka. Berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak menolak hadiah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo, yaitu 1 buah handphone iPhone 13 Pro Max, dan terdakwa Kuat Ma'ruf juga dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo akan diberikan uang sebesar 500 juta rupiah. Bahwa sekalipun terdakwa menyatakan tidak mengetahui maksud dari pemberian uang sebesar 500 juta rupiah tersebut, namun terdakwa Kuat Ma'ruf juga mengatakan tidak lazim apabila hanya mengantarkan saksi Putri Chandrawati dari Magelang ke Jakarta diberikan uang sebesar 500 juta rupiah. Sehingga apabila dikaitkan dengan adanya peristiwa penembakan terhadap korban dan rangkaian peran dari terdakwa Kuat Ma'ruf ditambah dengan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sangat loyal, tingkat kepatuhannya sangat tinggi, dan tidak mau mengkhianati keluarga saksi Ferdi Sambo, maka dapat dipastikan bahwa uang sebesar 500 juta rupiah tersebut merupakan upah bagi terdakwa dalam pemenuhan rencana pembunuhan terhadap korban yang telah dirancang oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa berdasarkan hal tersebut, makin menggambarkan dengan jelas bahwa terdapat kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terlihat dengan jelas perbuatan atau tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf, yaitu ikut bersama-sama mengantarkan saksi Putri Chandrawati sekaligus mengemudikan mobil Lexus nomor Pol B1 Mah, padahal terdakwa bertugas di Magelang, bahwa membawa pisau dapur berwarna hitam dari Magelang menuju Jakarta sebagai bentuk pengamanan apabila korban melawan, ikut mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3, padahal terdakwa tidak ikut melaksanakan PCR, masuk ke dalam rumah Duren 3, kemudian langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk meredam suara serta menutup akses jalan keluar korban, lalu menutup pintu balkon padahal hari masih terang, dengan sigap memanggil korban yang saat itu berada di taman samping rumah Duren 3, masuk ke dalam rumah Duren 3,
kemudian ikut masuk juga ke dalam rumah padahal tidak dipanggil masuk, dan berdiri di belakang saksi Ferdi Sambo untuk menutup ruang gerak korban agar tidak melarikan diri, merupakan suatu pelaksanaan bersama secara fisik yang mengakibatkan tindak pidana tersebut menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Hal ini sejalan dengan jurisprudensi yang berpendapat bahwa apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut. Bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan doktrin dari Prof. Wiryono Projodikoro, Prof. Mulyatno serta dikaitkan dengan pengertian turut serta dalam memori Vanto-Lifting, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai bentuk turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Karena telah ditemukan fakta yang dapat disimpulkan bahwa terdapat kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, dan perbuatan atau tindakan terdakwa sebagaimana dianalisa di atas merupakan suatu pelaksanaan bersama secara fisik yang mengakibatkan tindak pidana tersebut menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Dengan demikian, unsur turut serta telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Kesimpulan dan materi tuntutan pidana dilanjutkan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati. Kesimpulan, dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana, turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan, dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa
Riki Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Sebelum kami menutup pembacaan surat tuntutan ini, izinkan kami menyampaikan suatu quote untuk bahan refleksi kita semua. Kebohongan sanggup berlari cepat, sedangkan kebenaran hanya bisa berlari maraton. Namun di pengadilan, kebenaran itu akan memenangkan maraton. Martin Luther King Jr. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 16 Desember 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum. Penuntut Umum Rudi Irmawan, SH.MH. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya telah kita dengarkan tadi surat tuntutan dari penuntut umum. Selanjutnya penasihat hukum kita berikan waktu untuk menyusun pembelaan 1 minggu ya, hari Selasa yang akan datang ya. Ya, karena hari Senin libur ya. Saudara jaksa penuntut umum, untuk terdakwa Kuat Ma'ruf kita berikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan pada hari Selasa yang akan datang.